Setelah Benny tertidur lelap, Kirana menarik tangan mantan kakak iparnya itu ke ruangan. Di tempat yang sepi, mereka saling berhadapan. Ada apa, Kir? Apa kamu punya bukti kalau Diana itu seorang kamu? Tatapan Kirana begitu penuh dengan harapan. Ketidaksukaannya kepada Diana mendadak semakin besar. Ada sih, memang buat apa? Sarah langsung sok jual mahal. Mana? Aku minta. Ya nggak bisa lah, ini nggak gratis Kirana. Maksud kamu? Kening Kirana mengkerut. Kalau mau, kamu harus bantu aku mengambil hati Bang Benny lagi gimana? Kirana langsung membuang muka. Sampai kapanpun dia tidak sudi melihat kakaknya rujuk lagi. Nggak usah ngimpi. Tanpa berkata-kata lagi, Kirana langsung meninggalkan mantan kakak iparnya. Perempuan itu berpikir, Sarah dan Diana tidak jauh berbeda. Sama-sama kotor dan menjijikan. Kalau nggak mau ya sudah, aku akan merebut hati Bang Benny lagi dengan caraku sendiri. Sarah mengedihkan baunya. Kini udah 2 minggu Benny berbaring di rumah sakit. Saat ini keluarga besarnya membawa mobil hendak menjemputnya pulang. Dia pun diizinkan kontrol di rumah sakit terdekat dengan rumahnya. Tubuh kurus dan wajah yang sedikit tirus. Kini tidak lagi bisa berdiri tegak dengan gagah. Hanya sebuah kursi roda yang menopang tubuhnya. Dokter mengatakan perlu waktu untuk Benny bisa berjalan dengan normal. Namun bukan hal itu yang membuat dia gelisah. Dia terus mengingat perempuan yang menjadi semangat hidupnya. Sampai sekarang belum juga ada kabar. Kirana bilang ponselnya yang rusak masih diservis. Dan adiknya tersebut tidak pernah mengizinkan Benny ketika meminjam ponselnya saat hendak menghubungi Diana lewat media sosial. Kir, kapan HP ku beres? Enggak tahu, nanti aku coba tanya lagi ya. Benny sedikit kesal karena Kirana terdengar kurang memperhatikan kebutuhannya yang satu itu. Harusnya kamu sering cek dong, HP itu kan penting buat aku. Iya bang, emangnya aku nggak ada kerjaan apa bolak-balik cek HP? Nah, sudah jangan berantem. Ibunya Benny menyala. Pulang ke rumah, lagi-lagi Benny dibuat kesal melihat Sarah ada di teras rumahnya bersama Devan anak bungsunya. Perempuan itu nampak asik menonton ponsel berdua sambil tersenyum. Ngapain Sarah ke rumah? Ya nemuin anaknya lah. Sekalian aja ibu titip Devan. Dia suka sakit kalau naik mobil jarak jauh. Jawab ibunya. Benny memalingkan wajah. Sama sekali tidak ingin melihat wajah perempuan itu. Tuh, ayah udah pulang. Devan dan Sarah berdiri tersenyum menyambut Benny yang turun dari mobil. Ayah. Bocah itu langsung menghampiri lalu mendorong kursi roda ayahnya masuk ke dalam rumah. Minum dulu bang, aku juga udah masak banyak di dapur. Ucap Sarah. Tentu saja keluarga Benny saling melirik. Kok repot-repot Rah? Harusnya gak usah. Sahut ibunya Benny dengan ramah. Padahal dalam hati pun dia tidak menyukai mantan istri anaknya itu. Nggak apa-apa bu, lagian aku nggak ada kerjaan kan. Kasihan takut Depan sama Bayu belum makan. Sok peduli, bilang aja caramu. Gelutuk Kirana. Bang, aku mau bawa Depan sama Bayu ya ke rumah. Aku ngambil cuti beberapa hari ke depan. Jadi mau habiskan waktu sama mereka, boleh kan? Silakan, kalau anak-anaknya mau. Kalau enggak ya jangan dipaksa. Adek, mau kan nginep di rumah mama, di rumah nenek? Tanya Sarah. Mau mah? Kakak juga mau kan? Dia melirik anak sulungnya. Enggak ama, aku banyak kegiatan di sekolah. Kalau berangkat dari rumah mama kejauhan. Nanti mama anterin kok. Enggak ama, aku mau temenin ayah aja. Ya udah nggak apa-apa. Tapi ya nanti kalau mau nyusul nelpon mama ya. Nanti mama jemput. Anak itu mengangguk dengan wajah datar. Dia bukan lagi anak-anak dan sedikit banyak udah tahu perihal kehancuran rumah tangga orang tuanya. Maka dari itu, Bayu kerap bersikap dingin jika berhadapan dengan ibunya. Kini ponsel Benny telah kembali, tetapi semua riwayat pesan udah terhapus, begitu pula dengan nomor kontak, foto dan dokumen lainnya. Ponsel itu telah direset ke setelan pabrik. Kok kosong gini, Kir? Iyalah, kan direset sama yang servisnya. Tidak hilang akal, Benny pun mendownload aplikasi sosial media,
lalu masuk ke akunnya. Di pesan pribadi ternyata masih ada riwayat pesannya dengan Diana dulu. Dan dari sanalah dia menemukan nomor ponsel Diana. Tanpa menunggu lama, Benny langsung menelponnya. Melihat nomor Benny menelpon, tentu saja Diana sedikit bahagia, walau ada sedikit kesal dalam hatinya. Halo bang, Di, kamu kemana aja? Aku ada di rumah, gimana? Sukses acara pernikahannya? Tanya Diana membuat Benny terheran-heran. Pernikahan siapa? Ya pernikahan abang. Kemarin pas aku telepon yang angkat calon istri abang katanya kalian mau menikah. Pantasan aja beberapa minggu gak ada kabar. Apa? Benny langsung terdiam dan berpikir siapa perempuan yang ngaku-ngaku calon istrinya pada Diana itu. Apakah dia Sarah atau Kirana? Ini pasti kerjaan Kirana. Selama ini kan dia yang pegang HP ku. Awas kau ya Diana. Kirana? Aku lagi sibuk nih bang, udah dulu ya. Tunggu dulu Di. Kamu salah paham. Aku nggak akan nikah sama siapapun. Aku ini sayang sekali sambungan telepon udah diputuskan oleh Diana. Sambil menggeretakkan kedua gerahamnya, Benny pun kembali menelpon kekasihnya itu. Tetapi sayang sekali nomor Diana langsung terlihat tidak aktif. Tidak menyerah, dia pun menelpon Diana melalui telepon seluler. Berpuluh-puluh panggilan tidak dijawab oleh Diana. Benny pun menjadi gelisah dan uring-uringan. Lalu dia pun mengirimkan pesan. Di, abang gak nikah, abang kecelakaan, dan ini baru pulang dari rumah sakit. Dia pun memotret kakinya yang dibalut perban dan mengirimkannya pada Diana. Walaupun centang satu, tetapi harapannya begitu besar, Diana akan melihat foto itu. Di, yang kemarin ngaku-ngaku calon istri abang itu mungkin Kirana. Dia emang iseng orangnya, percayalah. Abang gak punya calon istri selain kamu. Benny melemparkan ponselnya ke bantal lantaran kesal pesannya masih juga centang satu. Sementara itu hingga malam menjelang, Diana tidak kunjung mengaktifkan data selulernya. Dia udah muak menunggu kabar dari Benny beberapa minggu lamanya. Menunggu penjelasan yang membuat hatinya risau tidak karuan. Akhirnya dia pun memblokir nomor Benny dan memutuskan tidak akan mengharapkannya lagi. Lagian kita bersama juga buat apa kalau orang tua abang nggak merestui hubungan kita? Diana menghapus nomor Benny dan riwayat percakapan mereka. Keputusan untuk melupakan pria itu udah matang, dan dia akan fokus membesarkan putrinya hingga sukses. Dia merasa pernikahan hanya akan membuat rumit hidupnya saja, apalagi menikah dengan duda yang memiliki anak. Keesokan harinya Nara langsung menyerahkan ponselnya pada Diana. Bu, lihat ini pesan dari Bang Benny. Apaan sih, Ra? Dia bilang apa? Kamu jangan percaya sama ucapan laki orang. Ibu, lihat video ini. Tuh lihat Bu, katanya Bang Benny kemarin gak ngasih kabar itu karena kecelakaan. Dia baru pulang dari rumah sakit, dan HP-nya baru beres di servis. Kakinya juga cedera, baru selesai operasi. Dia terdiam melihat video Benny yang memperlihatkan keadaan dirinya itu. Ya Tuhan, ternyata kamu gak bohong Bang. Tapi bagaimana lagi, aku gak bisa nemuin kamu di sana. Orang tua abang enggak suka sama aku. Gumam Diana dalam hati. Biarin aja Lara, jangan balas lagi. Kok ibu gitu sih? Emang kenapa kalau boleh saya tahu? Tanya Nara memberanikan diri bertanya. Karena penasaran. Hubungan kita nggak direstui orang tua dan keluarganya, Ra. Karena mereka tahu kalau aku itu mantan. Ya, kamu tahu sendiri kan, masa laluku kayak apa? Oh, gitu ya, Bu. Ya, aku udah pernah berumah tangga dan keluarga pihak laki-laki tidak menyukaiku. Kamu tahu bagaimana rasanya? Rasanya benar-benar gak enak, Ra. Setiap hari kita tidak disukai dan dibenci oleh keluarga suami. Sekecil apapun kita bersalah selalu dibesar-besarkan. Lalu sebesar apapun kebaikan kita, maka itu tidak akan terlihat di mata mereka. Bahkan pengorbanan yang udah kita lakukan pun tidak ternilai di mata mereka. Itu menyakitkan. Ini juga pelajaran buat kamu, Ra. Kalau punya calon suami dan keluarganya tidak menyetujui, maka lebih baik kamu mundur aja. Karena menikah itu tidak hanya mempersatukan suami dan istri saja, tetapi juga dua keluarga. Iya Bu, aku paham. Baguslah, cepat bangunin saya. Anak itu akhir-akhir ini sering bangun siang ya. Diana tersenyum. Iya Bu, susah banget kalau dibangunin. Apalagi kalau nggak sekolah. Wah, makin susah aja. Beberapa hari lagi aku akan berangkat ke Jakarta bersama Lina. Ada yang harus diselesaikan di toko.
Kamu jaga siap baik-baik ya. Oh iya bu, kalau bisa nomor ibu aktif terus, soalnya saya suka marah kalau mau nelpon ibu terus nomornya nggak aktif. Iya iya, bu lihat deh postingan orang ini. Nara memperlihatkan akun TokTok miliknya. Ada sebuah video yang lewat membahas tentang Diana. Sebuah akun yang menceritakan tentang kisah rumah tangga yang berantakan karena ulah seorang pelacur, dan dia memperlihatkan wajah Diana di videonya. Dia owner toko pakaian online yang cukup terkenal. Gak usah disepil lah ya nama tokonya apa, karena kalian juga pasti tahu siapa orangnya. Begitu hebatnya perempuan itu dengan cara memeras banyak pria termasuk suamiku, dan sekarang memiliki usaha yang cukup viral. Hatiku sakit karena rumah tangga kami hancur akibat ulahnya. Sekarang waktunya dunia tahu seperti apa perempuan itu. Lalu di bawahnya ada seruan untuk memboikot produk pakaian milik Diana, dan video itu udah dikomentari oleh ratusan orang. Siapa sih yang buat video nggak bermutu kayak gini? Tanya Diana dengan kerap. Mana coba lihat. Diana mengamati layar ponsel Nara dengan seksama. Sebuah video yang memperlihatkan wajahnya dahulu yang memakai dress di atas lutut berwarna merah. Foto itu diambil dari arah belakang, lalu selanjutnya terpampang wajah dirinya. Walaupun foto tersebut kurang dan sedikit tertutupi oleh rambut, tetapi Diana kenal betul itu dirinya dulu. Siapa sih akun ini? Jemarinya bergeser mengklik akun perempuan yang bernama Cynthia 2. Itu ada 2 video yang menjelekan tentang dirinya, tetapi hanya 1 video yang viral dan banyak dikomentari warganet. Ibu nggak kenal? Ya enggak Roy. Lalu Diana membuka ponselnya dan membuka aplikasi berwarna hitam lambang musik tersebut. Ternyata banyak notifikasi yang masuk. Beramai-ramai para netizen menyebut dirinya di komentar postingan wanita itu. Nggak nyangka ya bisnisnya bisa sebesar itu, ternyata hasil dari melakor. Ternyata LC toh. Pantas aja kalau buat video sering pakai berlian. Ternyata hasil dari jual diri. Dan masih banyak komentar lainnya menyudutkan tentang dirinya. Diana tidak berniat membalas ocehan netizen satu persatu karena sudah pasti dia akan kalah. Dia memutuskan untuk menghubungi akun tersebut secara pribadi. Tidak ingin keluar-keluar klarifikasi. Yang Diana inginkan akun tersebut yang akhirnya keluar-keluar meminta maaf. Hai, apa kita saling mengenal? Apa aku punya masalah denganmu? Bisa hapus video itu atau aku akan melakukan tindakan lain? Setelah beberapa menit barulah akun tersebut menjawab. Tindakan apa? Mau hancurkan rumah tanggaku lagi? Kamu pikir aku akan hancur dengan cara diviralkan kayak begini? Gak akan. Aku pastikan kamu menyesal. Kalau mau kita bertemu dan bicara berdua. Karena yang kamu viralkan itu berkaitan dengan masa laluku. Sekarang aku tidak seperti itu lagi. Aku gak peduli. Yang aku mau usahamu hancur karena rumah tangga kami pun begitu. Lontek kayak kamu gak pantas hidup bahagia. Tentu saja Diana meradang membaca pesan itu. Pesan yang menurutnya mengandung penghinaan, sementara dirinya mati-matian berubah hidup menjadi lebih baik. Oke, kamu emang gak bisa diajak diskusi baik-baik ya? Tunggu aja, aku akan lakukan apa? Tidak ada lagi balasan. Sekarang video itu dengan cepat menyebar. Bahkan semua karyawannya pun udah melihatnya. Parah sih ini orang nekat banget, ujar Kellen. Sore itu setelah pekerjaan selesai, dia menyempatkan diri ke rumah Diana karena semenjak siang dia tidak melihat bosnya itu di toko. Aku udah menghubunginya secara baik-baik, tapi yang dia mau aku tetap hancur. Diana nampak gelisah. Bagaimana jika kita bayar orang untuk menonaktifkan akun perempuan itu di? Aku ada kenalan? Diana berpikir sejenak. Bisa saja melakukan hal tersebut, tetapi dia juga harus berpikir tentang reputasi dirinya dan usahanya. Tapi kalau orang itu membuat akun baru lagi, aku malas kalau dia sampai playing victim profile. Kamu tahu kan netizen kayak gimana? Aku sih nggak masalah kalau hanya diri sendiri yang diserang. Lah ini udah menyangkut usaha kita, menyangkut nasib kalian. Atau gini aja, kamu bikin klarifikasi deh, kalau itu tuh nggak benar. Diana menatap temannya itu dengan intens. Jangankan membuat video klarifikasi, menghidupkan data saja dia tidak berani karena akan banyak notifikasi yang muncul. Dia belum siap menghadapi kenyataan buruk yang akan terjadi. Susah payah membangun bisnis itu dengan keringat dan uang yang tak sedikit, lalu hancur
lebur oleh masa lalunya sendiri. Kamu nyuruh aku ngaku gitu, kalau dulu aku emang Elsie dan Germo. Gila, Sel, gak segampang itu kali. Terus kamu maunya gimana? Aku bakal lapor polisi dan akan cari perempuan itu. Kita harus bicara. Dia harus membuat permohonan maaf di sosial media karena udah menjelekkan usaha kita, Sel. Baiklah, aku dukung. Tapi kamu paham kan harus menyiapkan apa kalau mau diproses? Ya, aku paham. Berapapun aku sanggup, asal masalah ini selesai. Sore itu juga Diana langsung membuat laporan dengan menyerahkan bukti-bukti ke pihak kepolisian. Dia merasa lega karena laporannya udah diproses. Mungkin hanya menunggu waktu perempuan itu akan tertangkap.